Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rafi'id darajat. Liman hafadha li jalalih. Wa fatihil barakat. Liman intasaba li syukri ifdalih. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Wa shaddat alaihi al-balaghatu nitaqaha. Al-mab'uthu بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وسلم وشرف وكرم. طيب أيها الأبناء والبنات، كيف حالكم؟ لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Naam, insyaallah ta'ala pertemuan keempat dari pembelajaran bahasa Arab di kuartal 3 ini kita akan melanjutkan ke tema berikutnya, yaitu tentang mudzakkar dan muannas. Taib al-abna'i, alhamdulillah, ini halaman tema kita yaitu mudzakkar wa muannas. Di sini kita akan membahas lebih ciri-ciri isim muannas sehingga nantinya kita dapat membedakan antara isim muannas dan mudzakkar. Baik, kita langsung ke ciri atau tanda-tanda isim muannas yang pertama. Disebutkan di sini, perhatikan tanda panah yang ada, sudah kodratnya sebagai perempuan. Artinya apa? Sudah sifat dia sebagai perempuan itu ada di situ. Contoh, kata imra'atun. Nah, kata imra'atun yang berarti wanita, maka itu sudah pasti dia adalah muannas. Kata imra'atun sudah dikatakan sudah pasti muannas. Kenapa? Karena sudah disematkan kepada perempuan. Kata wanita pun seperti itu. Tidak mungkin kata wanita disematkan kepada laki-laki. Kemudian imra'atun disematkan kepada laki-laki juga tidak mungkin. Oleh karenanya imra'atun dia sudah muannas. Begitu juga dengan bintun. Bintun. Perhatikan. Kata bintun itu sudah disematkan kepada anak perempuan. Tidak mungkin bintun disematkan kepada anak laki-laki atau putri disematkan kepada anak laki-laki. Ada seorang namanya putri. Kemudian apakah itu dia laki-laki? Sudah jelas, setiap nama putri orang tersebut sudah dipastikan perempuan, tidak mungkin laki-laki. Atau seorang ayah mengatakan putri saya sekolah di Imam Nawawi School atau di INIS. Ya tentu sang bapak itu menghabarkan bahwa anaknya perempuan karena dia menggunakan kata putri. Tentu kata putri disematkan kepada perempuan. Nah, berikutnya, tanda berikutnya adalah nama perempuan. Perhatikan di sini. Sudah nama perempuan. Setiap nama perempuan sudah pasti dia perempuan. Contoh seperti Zainab, Maryam, Hafsah, Khadijah, Fatimah, Ummu Kulsum. Kemudian nama-nama perempuan yang lain, tentu semuanya sudah pasti perempuan atau dalam bahasa Arabnya muannas. Nah, kita beralih ke ciri atau tanda berikutnya yaitu nomor. Baik, berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan ke ciri kedua dari tanda atau ciri-ciri isim muannas.
Coba anak-anak semuanya memperhatikan yang di sini. Itu kata diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Ini ciri yang kedua atau tanda yang kedua dari isim muannas. Setiap kata yang diakhiri oleh ta marbutoh. Apa ta marbutoh? Ta marbutoh adalah ta yang terikat atau bulat. Kalau seperti gampangnya supaya anak gampang kita dengar atau gampang kita ingat, yaitu yang terikat. Yang dia itu bulat. Itu ta marbutoh. Kita ketahui ta itu ada dua, ta ta'nis yang dia itu terbuka. Dia terbuka seperti ini. Ini namanya disebut dengan ta ta'nis. Dan ada juga ta marbutoh. Nah, ta marbutoh dia terikat seperti ini. Kenapa dia dikatakan ta marbutoh? Karena dia terikat. Diambil dari kata robato yarbitu, yaitu terikat. Nah, salah satu tanda dari ta marbutoh adalah, dari isim muannas adalah diakhiri oleh ta marbutoh. Contoh di sini ada madrasatun. Kita tulis madrasatun. Madrasatun adalah diakhiri oleh ta marbutoh. Mana ta marbutohnya? Ini. Kita lingkari menggunakan warna biru, maaf hijau. Itu adalah ta marbutoh. Jika kita menemukan kata diakhiri oleh ta marbutoh, maka pastikan kata tersebut sebagai muannas atau isim muannas. Begitu juga dengan kalimat yang lain. Seperti di sini ada haqibatun. Haqibatun. Diakhiri oleh ta marbutoh juga. Maka dia sudah dikatakan sebagai isim muannas. Juga sayyaratun. Sayyaratun. Ini ada ta marbutoh. Juga sebagai isim muannas. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Seperti syajaratun, hadiqatun, dan madrasatun. Ini adalah contoh. Syajaratun, hadiqatun, madrasatun. Ini juga sama. Madrasatun, haqibatun, sayyaratun. Itu semuanya termasuk tanda dari tanda isim muannas. Kita beralih ke tanda yang ketiga. Perhatikan kotak berwarna merah. Yaitu benda yang berpasangan atau boleh juga dengan kata lain anggota badan yang berpasangan. Seperti contoh ainun. Ainun berpasangan. Mata. Mata kita ada dua. Bagaimana kalau yang buta? Ya tetap mata. Maaf, tetap muannas. Karena pada umumnya mata itu ada dua. Kemudian berikutnya ada yadun. Perhatikan lingkaran berikutnya. Yadun juga muannas. Kenapa? Karena berpasangan. Syamsun qamarun.
Ada sebagian ulama mengatakan syamsun berpasangan dengan qamarun. Ada juga ardun berpasangan dengan sama. Dia dihukumi sebagai muannas, dan juga dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan dhamir untuk syamsun, qamar, ardun, sama. Itu semuanya menggunakan dhamir muannas. Itu menunjukkan bahwa syamsun, qamar, ardun, sama itu semuanya muannas, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menggunakan hal itu muannas dalam banyak ayat-ayatnya. Nah, ana rasa cukup jelas dan semoga dapat dipahami ciri-ciri isim muannas, sehingga nantinya tatkala kita membaca suatu artikel tentang artikel bahasa Arab ataupun kita membaca kitab-kitab berbahasa Arab, kita menemukan salah satu dari tanda-tanda ini, maka pastikan itu adalah isim muannas. Yang pertama tadi apa? Sifat kewanitaan, sifat yang melekat pada wanita itu sendiri. Seperti imra'atun, bintun, hamilun, begitu juga dengan murdi'un dan yang semisalnya. Itu sifat yang melekat pada wanita. Setelah itu apa lagi? Nama untuk wanita tersebut. Contoh Zainabun, Hafsah, Khadijah, Ummu Kulsum, dan yang semisalnya. Kedua, isim yang diakhiri oleh ta marbutah. Terserah. Isim tersebut berupa kata benda, nama orang, kata sifat, waktu, suatu tempat, dan yang semisal. Yang penting itu menggunakan isim, yang menggunakan ta marbutah, maka dia dikatakan dihukumi sebagai muannas. Dihukumi sebagai muannas, kecuali nantinya akan ada perkecualian seperti Hamzah, Usama, dan juga Muawiyah dan yang semisalnya, itu diakhiri oleh ta marbutah namun tetap laki-laki. Nah, karena setiap satu kaidah itu akan selalu ada pengecualian nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu badan yang memiliki pasangan atau anggota badan memiliki pasangan. Seperti mata tadi, ainun, yadun, tangan, uzunun, telinga, dan yang semisalnya, itu adalah tanda dari tanda muannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahaminya dan nanti akan menjadi berkah dan dapat kita amalkan dalam keseharian. Ana rasa sudah cukup. Insyaallah sekarang kita akan masuk ke latihan. Latihan untuk menentukan bagaimana atau mengelompokkan isim muzakkar dan muannas. Kita lihat ke halaman berikutnya. Thayyib. Ini anak-anak semuanya sebagai tugas, yaitu mengelompokkan isim-isim sesuai dengan jenisnya. Yang muzakkar dikelompokkan di kolom muzakkar dan muannas dikelompokkan di kolom muannas. Tentu semua mufradatnya diambil dari mufradat yang telah dipelajari dan dihafalkan di bab-bab sebelumnya, yaitu bab al-matbakh. Nah, kemudian jika setelah jadi, maka dikumpulkan gambarnya kepada guru atau ustadz masing-masing. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.